Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dan ini sudah ada sekitar 49 peserta untuk melakukan pola pelatihan pertama untuk mencapai UAS. Ini adalah screen kedua saya di Share2 untuk menampilkan flash-nya. Jadi tidak perlu bingung. Loh, nggak ada suaranya. Ada. Ada. Ini kok Muslifah nggak ada suaranya katanya. Oke, jadi untuk hari ini kita akan mencoba membuat seperti yang kemarin kita bicarakan. Jadi gini, ini adalah tampilan dari Flash. Ya, sebenarnya intinya sama, tidak harus Flash CS6. Ini saya contohkan untuk minimal requirement komputer atau laptop yang bisa digunakan untuk Flash profesional. Jadi saya menggunakan Flash 8 yang paling ringan. Jadi nanti kalau komputer atau laptopnya standarnya seperti punya saya, ini saya menggunakan Share2 adalah laptop tahun 97. Jadi ya mungkin kalian baru lahir berapa tahun. Ini laptopnya saya menggunakan Flash 8. Jadi kemarin karena ada yang menanyakan bahwa komputer saya nanti nggak kuat gimana Pak? Ya, ini solusinya saya menggunakan Flash 8. Tapi kalau komputernya sudah Core i3, Core i5, i7, bahkan sampai generasi 10 bisa menggunakan CS6 sampai ke yang lebih tinggi. Tapi untuk pengguna Linux dan pengguna Mac, sepertinya Anda harus mendowngrade OS-nya supaya bisa dipasang Flash atau Flash Professional CS6 atau Flash Professional 8 atau CS5 atau CS3. Karena beberapa kali saya mencoba untuk Macintosh tidak bisa diinstal ini. Jadi saya harus mendowngrade, tapi saya males downgrade, makanya saya menggunakan dua laptop. Nah, kemarin apa yang saya sampaikan adalah percobaan untuk memecah tema menjadi 4 scene. Jadi 4 scene. Kalau kita punya tema, kemarin temanya adalah cuci tangan ya. Cuci tangan, dan kita bisa membuat cuci tangan itu menjadi 4 atau 5 scene. Nah, sekarang ini adalah tampilan Flash Professional 8. Sama seperti CS6, seperti CS5, dan sebagainya. Di sini ada dokumen, di mana yang Anda lakukan adalah klik ini, Flash Dokumen. Saya jelaskan. Ini Flash Dokumen untuk membuat dokumen kosong. Flash Slide Presentation untuk membuat presentasi kosong. Jadi nanti kalau diminta presentasi menggunakan PPT, gunakan Flash untuk memudahkan. Lalu Flash From Application, ya membuat sebuah aplikasi berbasis Flash. Ini Action Script, ya nantinya akan kita bekerja pada Action Script, jadi ngetik-ngetik script. Dan lain sebagainya sampai ke bawah. Nah, kita menggunakan Flash Dokumen. Kalau kita klik, tampilannya seperti ini. Ini Flash Dokumen. Ini saya remote screen ya, mungkin kalau tampilannya tidak begitu lancar, mohon maaf karena saya remote screen.
Yang pastinya screen yang ditampilkan ini dari komputer dengan spesifikasi yang sangat rendah. Jadi nanti yang belum sempat nginstal, silahkan kalian bisa nginstal Flash Professional 8. Nanti linknya kalau kesulitan saya juga akan melampirkan di chat WA. Baik, ini tampilannya seperti yang dulu pernah kita bicarakan di kelas. Mungkin ada kelas yang belum sempat karena langsung ada COVID ya. Jadi ini tampilannya Flash, halaman kosong Flash itu seperti ini. Dan kalau kita lihat di bagian atas ini, nih, ada namanya scene. Ini Fauziah tidak terdengar suaranya. Apakah benar? Atau mungkin punya Fauziah belum ngeklik join audio ya. Oke, saya tanya dulu ke peserta lain apakah mendengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Jelas banget. Oh iya, Jelas banget. terima kasih. Jadi mungkin yang belum Pak, jelas banget. ya, yang belum dengar suara saya berarti kemungkinan belum join audio. Oke, baiklah, saya lanjutkan saja. Ini adalah scene. Di sini yang rencananya kita kemarin ada scene 1, scene 2, scene 3, dan seterusnya. Jadi ini scene, caranya nambah scene ada di insert. Insert scene. Ketika kita nambah scene, maka muncul scene 2 dan seterusnya. Coba kita cek di sini. Ya, scene 1, scene 2. Jadi kemarin rencana kita bekerja di scene berapa? Scene 1, scene 2, dan seterusnya. Mengapa saya membagi menjadi 4 scene? Supaya kita tahu proses memecah, bagaimana cara memecah kegiatan-kegiatan itu menjadi adegan-adegan yang mudah kita interpretasikan. Kita nambah scene sampai 4. Ada 3. Satu lagi berarti insert scene. Ada 4. Jadi sekarang saya sudah punya 4 scene. Oke. Jadi scene ini yang nantinya tempat kita bekerja. Ini ada scene 1, scene 2, scene 3, scene 4. Tanda centang yang muncul di sini berarti menyatakan bahwa scene itu aktif. Coba kita mencoret di scene 4. Kita coret-coret di scene 4. Kalau kita di sini klik scene 1, maka coretan hilang. Artinya apa? Scene ini adalah kertas-kertas terpisah seperti pages ya, seperti halaman yang memungkinkan kita mengelola seperti sebuah film. Ada adegan pertama, adegan kedua, adegan ketiga itu bernama scene. Kalau kita lihat di scene 4, ya ini yang kita gambar tadi. Oke, jadi, wah ini mohon maaf kalau ada yang nge-lag, ini saya rekam, nanti akan saya share. Jadi tidak perlu khawatir karena nge-lag atau bagaimana, ini akan saya share rekamannya. Oke, dari proses pertama kemarin, kita lihat di sebelah kiri ini ada layer. Layer ini mencerminkan bahwa kertas itu bertumpuk. Jadi layer 1, layer 2, layer 3 itu kertas yang bertumpuk. Layer 1, layer 2, layer 3. Jadi layer 1 ini adalah tampilan paling belakang. Kalau kita mau merename layer-layer ini tinggal klik 2 kali. Saya akan merename seperti ini. Klik 2 kali background. Lalu enter. Nah, jadi layer 1 nantinya akan saya isi background. Itu ya. Jadi teknisnya seperti itu. Terus layer 2 akan saya isi, kemarin contohnya adalah mencuci tangan. Jadi kalau kita ingat, layer 2 saya isi dengan tangan. Enter. Layer 3 saya isi dengan apa?
air. Enter. Nah, jadi di dalam sebuah scene, kita punya 3 aset. Aset pertama background, aset kedua tangan, aset ketiga air. Kurang nggak? Kalau kurang ya tambah 1. Nah, mungkin air ini air plus keran ya. Plus keran. Nah, Ini ganti namanya. Si waktu itu nama ibu mana? Coba ya. Oke, yang baru masuk silakan di-mute supaya tidak mengganggu suaranya. Oke, baik, saya lanjutkan. Ini. Tapi kalau ini mau nambah satu lagi, boleh. Air sendiri, keran sendiri. Ini keran. Oke. Ini air, ini keran. Jadi, scene ini bisa kita tarik ke bawah. Supaya urut-urutannya berubah, kita tarik ke bawah. Kita drag ke bawah. Terus, ini ada gembok untuk mengunci supaya scene kita tidak bisa diedit. Misal ya, saya nulis ini di background. Kalau saya kunci background-nya di titik ini, maka ini tidak bisa ditulisi, ada peringatannya. Nih. Tapi kalau kita buka kuncinya, baru bisa ditulisi. Nah, berarti itu intinya untuk mengamankan layer kita supaya tidak terganggu. Kalau mau dikunci semua, ya kunci semua. Nanti sebelum di-save, kunci semua. Untuk menghapusnya, tinggal di Ctrl A, delete. Nah, sama aja. Oke, baik. Kemarin, saya menyarankan bahwa kita bisa menggunakan aset-aset dari luar. Nah, ini saya menggunakan aset, misal ya, gambar kamar mandi. Nah, jadi nanti untuk background kita isi dengan gambar kamar mandi. Oh, sorry, bukan kamar mandi kalau cuci tangan ya, wastafel. Coba saya carikan dulu gambarnya sebentar supaya kita bisa mengkopikan ini ke bidang kerja kita. Oke, ini untuk background. Ya, saya ngambil gambar dari internet. Nih, gambar wastafel. Boleh dipakai nggak? Boleh. Terus dikunci, kalau sudah dikunci, supaya tidak bisa digeser-geser gambarnya. Nah, jadi kita sudah punya gambar wastafel di sini. Terus gambar tangan gimana? Bikin sendiri pakai gambar ini, pakai pensil tool. Pensil, coba lihat ke bawah sini ada option. Option ini ada smooth, ada ink. Kalau kita straight, sangat runcing ya. Kalau kita smooth, ya agak smooth, agak berbelok-belok. Kalau ink, kita bisa keluar gini seperti tanda tangan. Nah, ini perbedaan untuk menggambar. Nah, terus kalau kita mau menggunakan tangan dari gambar internet boleh nggak? Boleh. Cari aja gambar tangan di internet. Misalkan males ya bikin tangan pakai pensil tadi. Cari aja gambar tangan. Gambar tangan. Jadi saya sudah dapat gambar tangan 1. Saya copy di tangan sini. Nah, ada gambar tangan di sini kan. Nah, Pak, itu ada putih-putihnya, Pak. Nggak apa-apa. Nanti break apart ini kan bisa. Di break apart, nanti putih-putihnya bisa hilang.
atau kita edit lagi ya. Nanti cari yang tembus pandang, jangan yang seperti ini. Oke, itu contoh untuk apa? Mengambil gambar di internet. Ini saya contoh tangan tadi, silahkan mencari sendiri yang gambar tangan yang bisa tembus pandang. Jadi contohnya kalau cari gambar tangan yang tembus pandang itu gambar tangan transparan misalnya. Ya, misal tangannya tangan kartun nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah tangan sorry, salah copy, salah. Oke. Ya, kalau agak lambat saya mohon maaf ini karena di tempat saya juga koneksinya ternyata putus-putus. Nah, ini contoh gambar tangan. Lalu kita kunci lagi. Gambar keran sudah ada kerannya kan? Kita tinggal menggambar air. Jadi menganimasikan air. Kalau gambar tangan ini, yang gambar tangan, kita buat ulang kalau supaya mudah menganimasikan ya sebenarnya kita buat ulang saja. Misal kita buat ulang dengan pensil, lalu tangan ini kita kunci, kita tambahkan satu layer di atasnya, ini layer tangan 2. Nah, maka kita buat aja gambar tangannya ini. Tidak perlu bagus-bagus, yang penting Anda praktek ini. Kalau yang punya apa? Drawing pad, pakai drawing pad. Ini ya tangan yang saya gambar tidak terlalu bagus. Lalu diberi warna. Diberi warna. Warnanya apa? Warnanya anggaplah warna tangannya coklat. Lalu tangan ini dibuat detail. Nih, karena saya tidak menggunakan drawing pad ya, ketinggalan tadi drawing padnya, jadi agak susah menggambarnya. Tapi silahkan, boleh menggunakan tangan yang sudah jadi, boleh menggunakan tangan yang digambar sendiri. Oke, ini tangan yang sudah jadi. Anggaplah ini tangan yang sudah jadi. Nah, tangan ini yang nantinya akan kita animasikan. Sik gitu ya. Gerak-gerak gitu ya. Karena kemarin pada scene pertama, saya tulis dulu untuk scene-nya, scene pertama kemarin. Ini keterangannya. Oh, malah hilang. Oke, ini ya. Ini untuk kemarin.
temanya cuci tangan. Scene pertamanya mencuci tangan dengan air. Jadi yang kita butuhkan adalah di sini beberapa layer, yaitu air, tangan, background, dan keran. Jadi saya backgroundnya ya langsung keran ini, jadi saya tidak menggunakan background. Tapi silahkan kalau mau menggunakan background, boleh menggunakan background. Ini adalah tangan yang sudah saya gambar dengan susah payah tadi. Dan saya yakin gambar Anda lebih bagus dari gambar saya. Nah, ini tangan ini yang akan kita animasikan. Berarti tangan ini nanti kita buat motion atau kita buat animasi sendiri mencuci tangan. Oke, sampai sini. Nah, kita buat airnya. Nanti buat air. Jadi kalau kita kunci aja semua yang dibuka air. Di air sini kita buat animasi air mengalir. Nah, oke, nanti Lawu gambar tangan ya. Gambar tangan untuk dipesan ke semua peserta. Jadi ini. Nah, ini untuk animasi untuk mencuci air, caranya gunakan new symbol saja. Oke, sebentar, ini Muslifah. Siapa nih yang tidak ada suaranya? Laila. Laila kok tidak ada suaranya ya? Kok punya saya ada suaranya ternyata. Mungkin Laila belum join audio, jadi silahkan Laila join audio dulu. Tapi nggak denger ya, percuma saya ngomong sama Laila. Laila, join audio dulu. Oke, jadi gini, untuk animasi airnya, insert new symbol, pilih movie clip, bikin aja animasi air. Lalu di enter, nah kita bikin aja animasi air di sini. Nah, animasi air itu gimana, Pak? Saya juga bingung. Ya, bikin ada air mengalir. Kalau kita kalau kita sebenarnya menggunakan HP itu lebih spesifik kalau gambar karena saya menggunakan mouse. Jadi tangan saya tidak bisa menyentuh sisi-sisi mousepad saya dengan baik karena mousepad saya juga kecil. Saya sarankan ketika menggambar juga menggunakan HP atau menggunakan gambar di kertas dengan tangan, lalu difoto, lalu dimasukkan ke flash, supaya tidak terlalu kaku seperti gambar tangan saya tadi. Ini di sini, jadi kita kalau membuat animasi, bikin aja, ini pakai ink ya, bikin animasi, misal gini, ini air mengalir. Nah, nanti ini diperbaiki ya, Lawu ya. Lawu seperti air mengalir. Oke, kita beri warna. Air warna biru ya. Oke. Ini jangan tertawa dulu ya, karena saya juga susah payah nih gambar pakai mouse. Oke, yang pasti karena ini sense of art-nya berkurang, jadi nanti Anda silahkan menggambar sendiri dengan kertas, lalu difoto, lalu di copy ke sini. Nah, ini contoh satu. Kalau kita di frame 2 ini, misal kita insert keyframe, ya, kita insert keyframe untuk membuat gambar yang berbeda. Ya. Gambar yang berbeda itu airnya tambah deras mengucurnya. Ya. Insert keyframe ya tinggal tambahin aja, tambahin apa? Misal ini seperti ini, lalu nih, lalu nyipratnya tuh lebih banyak.
terus diwarnai. Nah, lalu hitam-hitamnya dihilangkan. Cara menghilangkan garis hitam-hitam itu, ini ada garis nih. Ada garis hitam-hitam, sorry. Ini klik aja di garisnya, klik 2 kali di garisnya, lalu delete. Ini kan hilang. Jadi asumsinya gini. Tapi ini aneh ya, yang sin apa keyframe 1 ini aneh. Kita kecilkan dulu. Kecilkan. Nah, anggaplah ini air. Pak, jelek banget airnya, Pak. Enggak apa-apa. Nanti gilirannya lawu harus bagus. Nah, ini mungkin di keyframe ketiga, ya silahkan menggambar lagi air yang lebih banyak lagi. Jadi kalau tadi asumsinya gini, ya asumsinya sih gini. Cuma kalau di luar ekspektasi ya saya mohon maaf. Kayak ini. Dan ini silahkan bisa dibesarkan lagi, jadi airnya lebih besar lagi. Kalau mau dihapus sebagian, boleh. Bisa dihapus, mau dihapus bagian. Ini dihapus, bisa nih. Ini garisnya dihapus. Oke, itu gambar animasinya. Jadi kalau bergerak-gerak ini asumsinya ini muncul dari keran. Ya, tapi sense of art itu kan beda-beda tiap orang. Ini yang terbaik bagi saya, menurut saya. Mungkin menurut Anda ini yang kurang baik. Tapi saya sudah berusaha sebaik-baiknya. Nah, ini animasi ini yang nantinya coba kita lihat di bagian atas ini di mouse saya. Di sebelah kiri ada scene, sebelah kanan ada animasi. Nah, ini animasi yang sedang kita edit. Asalnya dari insert new symbol. Berarti ini adalah sebuah simbol yang sedang kita edit. Kalau kita kembali ke scene 4, berarti scene 4 tadi kosong. Oh, kita mainnya di scene 4 ya, jadi bukan scene 1 ya. Nanti kita atur, kita pindah ke atas scene 4-nya supaya jadi scene 1. Mohon maaf tadi. Harusnya Anda bermainnya di scene 1 dulu, supaya urut. Ya, tadi saya salah ini. Tapi nggak masalah, nanti kita bisa geser scene-nya. Terus, karena di sini untuk tampilan airnya masih kosong, kita bisa mengambil airnya diambil dari Windows Library. Di Windows Library ini ada animasi air. Artinya, air ini kita bisa letakkan di sini, dan kita sesuaikan, lalu bagaimana tangan ini kita atur sedemikian rupa supaya tangannya di atas air. Jadi kita geser-geser aja. Nah, ini sudah jadi satu scene. Jadi, mencuci tangan dengan air. Dan selesai kan, tinggal menganimasikannya. Kita kunci di sini. Nah, menganimasikannya, kemarin kan kita pakai